hubungan antara Ukraina dan Rusia memanas gara-gara persoalan sejarah, persoalan bahasa, dan persoalan politik dan perdagangan serta ekonomi, dan itu terjadi sejak lama. Selamat malam teman-teman, saya Asep Kambali dan pada episode kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa fakta yang penting karena saat ini atau hari-hari ini kita tengah ramai membicarakan atau bahkan menyimak berita-berita terkait Ukraina dan Rusia. Ukraina dan Rusia ini memiliki hubungan darah sebenarnya. Kenapa? Karena satu rumpun, satu bangsa. Jadi di abad ke-9 sampai 13 dia merupakan kawasan satu kerajaan yang membentang dari Rusia, Ukraina sampai Belarus. Maka yang dikhawatirkan oleh Rusia hari ini terjadi seperti apa yang dulu terjadi. Hubungan antara Ukraina dan Rusia memanas gara-gara salah satu yang paling penting adalah persoalan sejarah. Persoalan bahasa dan persoalan politik dan perdagangan serta ekonomi, dan itu terjadi sejak lama. Persoalan sejarah, orang-orang Rusia pernah menggenosida, membantai puluhan ribu orang-orang Ukraina di masa Soviet. Dan itu sangat menyedihkan. Peristiwa kelaparan yang terjadi dibiarkan sehingga puluhan ribu orang meninggal di Ukraina. Dan itu menurut Soviet sebagai hukuman. Putin hari ini tidak mau membicarakan itu. Karena itu sudah sejarah dan itu bukan masanya. Ukraina masih punya beban sejarah itu. Sehingga dia tidak berkenan. Maka setelah Ukraina merdeka dari Uni Soviet tahun 91, Ukraina pun mendeklarasikan bahasa nasionalnya adalah bahasa Ukraina dari rumpun Slavia Timur. Rusia nggak terima. Ya, jadi persoalan bahasa ini lucu. Ini kayak anak kecil sebenarnya, kayak adik kakak. Jadi Rusia ini menganggap Ukraina itu adalah bahasa ibunya mereka. Makanya kalau Ukraina macam-macam gimana-gimana apalagi mau gabung ke NATO, ini ibaratnya ya anaknya atau mungkin saudaranya gitu. Udahlah jangan macam-macam gitu loh. Jadi si Rusia ini ya keinginannya mengatur Ukraina gitu. Ya padahal Ukraina punya ini sendiri. Ya karena memang Ukraina dulunya ya pusat dari kerajaan Kievan Rus namanya ya. Kerajaan Kievan Rus ini kerajaan besar yang ada di Rusia yang sejak dari abad ke-3 sampai abad ke-9. Ya jadi ini macam kalau di kita zaman Sriwijaya, zaman Tarumanegara gitu. Dan Rusia tidak mau menginginkan soal bahasa ini juga. Jadi karena orang-orang Rusia ya menganggapnya bahwa Ukraina adalah bahasa ibu mereka. Berikutnya soal Crimea. Jadi peran Crimea, tempat pusat perdagangan, pusat ekonomi yang dikuasai oleh Ukraina, ini menyebabkan Ukraina begitu pesat, terutama bahasa Ukraina juga semakin digunakan di mana-mana gitu. Dan akhirnya menyebabkan Rusia sangat ketakutan karena semakin terbuka Ukraina, apalagi pergaulan dia dengan NATO, Rusia ketakutan kalau nanti ada kekuatan militer baru di Ukraina, terutama Amerika. Yang ketiga adalah soal politik. Maka Donbas, ya, wilayah yang sangat penting dan vital bagi Ukraina, dan ini juga sangat penting dan vital bagi Rusia, wilayah perbatasan yang bahkan Rusia sampai buat akal-akalan, bikin jembatan supaya aksesnya lebih mudah. Dan itu dilakukan oleh pemerintah Rusia. Dan intervensi ini terus-menerus terjadi dan konflik ini selalu berkepanjangan. Dan menariknya Ukraina punya pemikiran yang dia merasa bahwa dia adalah bukan Rusia. Artinya dia berbeda dan dia merupakan ibu dari Rusia mestinya gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran inilah yang selalu menjadi konflik-konflik kecil yang kemudian menjadi besar. Nah, yang terakhir adalah soal ekonomi. Jadi perbatasan Rusia dan Ukraina ini menjadi selalu perebutan antara kedua negara dan puncaknya saat Ukraina memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Jadi perang hari ini yang sedang terjadi itu semuanya di bumi ini kita tidak menghendaki, termasuk rakyat di Ukraina. Rusia itu tidak sepadan. Ukraina itu negara kecil, nggak sebesar Rusia yang adidaya. Dan tentu ini tidak sebanding. Menurut saya perang ini harus dihentikan. Kenapa? Karena kalau tidak, bukan Ukraina saja yang akan hancur, bahkan Amerika ikut campur, sehingga tidak menutup kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia merupakan cikal bakal dari perang dunia yang akan lebih besar nantinya di masa yang akan datang. Hentikan perang Ukraina, hentikan invasi Rusia terhadap Ukraina, karena yang akan dirugikan 8 miliar penduduk di bumi nantinya. Demikian episode kali ini tentang Ukraina dan Rusia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan sampai ketemu dengan episode-episode berikutnya yang lebih seru lagi.